Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat dalam iman dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Amsal 3 ayat 11-12. Tertulis demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara yang dikasih Tuhan, berbagai survei menunjukkan bahwa kebosanan merupakan salah satu faktor yang membuat orang tidak senang dalam pekerjaannya. Kebosanan juga menjadi salah satu penyebab dalam masalah rumah tangga, dan juga masalah kebosanan di berbagai aspek lainnya membuat banyak orang melenceng dari jalan yang seharusnya. Gen Z saat ini menjadi generasi yang dikatakan lebih cepat merasa bosan daripada generasi milenial. Dan kebosanan ini dapat menimbulkan fenomena sikap yang kurang mendukung dalam studi, dalam pekerjaan, dan dalam berbagai hal penting lainnya. Rasa bosan sebenarnya adalah hal yang manusiawi dan bisa menjadi sesuatu yang positif. Tapi rasa bosan yang salah dan tidak diatasi dengan baik dapat membahayakan diri kita. Karena kebosanan yang tidak diatasi dapat dipakai oleh iblis untuk menjerat kita masuk ke dalam dosa. Kebosanan dapat kita atasi kalau kita berkomitmen untuk menghadapinya dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Firman-Nya menjadi penuntun kita untuk tetap berada di jalur yang seharusnya dan mengatasi kebosanan dengan sikap berkemenangan. Dalam Amsal 3 ayat 11-12 ini dikatakan, Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Hal pertama yang diingatkan kepada kita melalui ayat ini adalah agar kita tidak menolak didikan Tuhan. Dan yang kedua, agar kita tidak bosan akan peringatannya. Penolakan terhadap ajaran atau didikan Tuhan seringkali muncul karena hati yang memberontak atau merasa tidak perlu dan bisa sendiri dan tidak mau menyandarkan hidup pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seorang murid setiap hari harus pergi ke sekolah dan harus selalu hadir, menerima didikan, menerima pengajaran dari guru-gurunya. Suka atau tidak suka, mereka harus tetap datang dan tidak boleh bosan-bosan untuk menerima didikan yang diberikan kepada mereka. Saudara dan saya adalah murid dari Tuhan. Kita murid-muridnya. Dan sebagai murid-muridnya, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya kita tidak merasa bosan dalam menerima didikan dari Tuhan. Salah satu cara supaya kita tidak menjadi bosan dengan peringatan Tuhan adalah mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Sebab tidak mungkin Tuhan memperingatkan kita kalau kita ada dalam kebenarannya. Tidak mungkin Tuhan menegur kita ataupun menghajar kita kalau kita selalu setia melakukan akan firman-Nya. Hanya ketika kita meleset,
melenceng, menyimpang dari jalan-jalannya, maka kita akan diperingatkan oleh Tuhan. Kita akan dihajar olehnya. Tapi walaupun demikian, walaupun dihajar, walaupun diperingatkan, jangan pernah marah dan merasa bosan akan peringatan-peringatan dari Tuhan. Sebab motivasi di balik peringatan itu adalah motivasi kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Tuhan mendidik kita, Tuhan memperingatkan kita, mengajar kita, supaya kita ada dalam jalan-jalannya yang benar, yang menuntun kepada kekekalan. Mari bersukacita di dalam peringatan yang Tuhan berikan, dalam teguran-tegurannya. Jangan pernah merasa bosan, tapi bersyukur karena itulah salah satu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk tidak menolak didikan-Mu dan tidak merasa bosan-bosan mendengarkan akan peringatan-Mu. Kami mengerti dan menyadari di balik setiap peringatan Tuhan ada kasih Tuhan yang berlimpah-limpah atas setiap kami. Karena Tuhan mengasihi kami, maka kami ditegur, kami dihajar, kami diperingatkan. Tuhan mau kami senantiasa ada dalam kebenaran firman-Mu dan terus melangkah, berjalan menuju tanah perjanjian yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah itu dalam hati kami, supaya kami menghidupinya setiap hari. Dan khususnya supaya kami tidak pernah merasa bosan akan peringatan-Mu, akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam persoalan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.